Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di lembah dan pegunungan Kabupaten Intan Jaya. Hari ini saya dan Wakil Bupati Elias Igapa SE bisa berdiri di hadapan saudara sekalian karena ada sesuatu. Kepercayaan yang saudara berikan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Intan Jaya 5 tahun. Kami dua sadar bahwa kepercayaan yang saudara berikan adalah sebuah amanah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Intan Jaya menuju satu tujuan, yaitu masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Karena itu diizinkan kami dua untuk memulai bekerja. Berikan kami kesempatan untuk mempertanggungjawabkan janji-janji politik kami sesuai visi dan misi yang telah kami tawarkan kepada rakyat Kabupaten Intan Jaya. Semoga alam dan Tuhan Sang Pencipta memberikan perjalanan kepemimpinan kami hingga tiba tujuan yang kita impikan bersama. Amakan iya. Wah, wah, wah. Tanggal 20 Februari 2025, Aner Maisini SHMH dan Elias Igapa SE resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya bersama 961 kepala daerah lainnya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta setelah keduanya menang dalam kontestasi Pilkada serentak pada 27 November 2024 dengan perolehan suara 43.535 suara. Muda militan, kita harus memberikan inovasi, kita memberikan perubahan untuk rakyat kita Intan Jaya. Acara ini biasa ini kemenangan baru mereka syukuran. Berarti kita sudah menang. Ini kemenangan, bukan deklarasi ingat baik. Ini surat tanda-tanda kemenangan. Tinggal tunggu waktunya. Majunya pasangan Aner Maisini Elias Igapa didorong oleh sebuah fenomena akan rendahnya kualitas hidup masyarakat Intan Jaya akibat gangguan keamanan berkepanjangan yang menyebabkan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan tidak maksimal. Ya puji Tuhan, ada sesuatu atau ada kerinduan untuk saya maju sebagai calon bupati saat itu. Walaupun karir pekerjaan saya bukan dari pejabat, dari birokrat atau dari politik, tetapi saya murni pengurus partai. Dan saya juga pernah calon DPR provinsi tapi 2 kali gagal. Tetapi di saat kompetisi pilkada ini sebenarnya saya harus dukung kepada senior-senior saya. Tetapi kenapa saya harus berani maju? Karena senior-senior saya juga ini saya tidak yakin dengan kondisi daerah yang pelayanan pemerintah tidak jalan, terus gangguan keamanan ini terus ada, akhirnya berdampak pada pelayanan pemerintah, dampak pada pelayanan gereja, sehingga tatanan kehidupan masyarakat Intan Jaya itu selalu tidak nyaman. Sehingga saya punya kerinduan. Jika Tuhan percayakan atau Tuhan izinkan saya jadi bupati, berarti pasti akan terjadi perubahan di daerah itu. Itu motivasi dan kerinduan saya. Sehingga saya tidak melihat material atau jabatan yang saya memiliki, tetapi punya motivasi yang tinggi itu mendorong saya untuk saya tampil berkompetisi dengan senior-senior saya. Visi pasangan Aner Elias yaitu Intan Jaya Baru yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan yang lebih baik atau good government. Visi ini kemudian diperkuat dengan misi, yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan. Visi misi saya Aner Maisini bersama Pak Elias Igapa sebagai calon wakil bupati waktu itu. Yang pertama, dengan kondisi itu sehingga kami membawa satu visi, yaitu Intan Jaya Baru. Yang kedua adalah untuk menciptakan mutu pendidikan
Terus bagaimana yang berikut adalah bagaimana kita menciptakan pelayanan kesehatan. Terus masalah infrastruktur. Dan yang kedua adalah kita menciptakan good government atau pemerintahan yang baik ya. Sehingga ini semua muaranya untuk berdampak pada pelayanan masyarakat. Sehingga salah satu visi yang pertama adalah masalah keamanan ini, bagaimana kita proteksi. Kira-kira langkah apa yang kita ambil adalah yang pertama kita mengaktifkan ASN di Intan Jaya. Karena ASN di Intan Jaya adalah hampir 2.000 orang. Tak menunggu lama, pasca memegang tongkat komando kepemimpinan dari Presiden dan masyarakat Intan Jaya, keduanya langsung tancap gas dan memberi bobot pada visi dan misi yang dicanangkan sebagai landasan untuk pembangunan Intan Jaya 5 tahun ke depan. Masalah klasik seperti tingginya harga barang, akses yang sulit, dan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta gangguan keamanan mengisyaratkan keduanya untuk bekerja ekstra dan ekstrim untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang tak berujung ini. Kurang lebih ada 8 program yang telah dilaksanakan dalam 100 hari kerja Bupati Anir Maisini dan Wakil Bupati Elias Igapa, yaitu penerangan listrik 24 jam, program belanja hasil bumi di pasar lokal Mama Papua, penjaringan aspirasi dari masyarakat di 8 distrik, pembukaan akses jalan Paniai Intan Jaya, pembentukan komunitas ojek lokal, pembentukan komunitas guru orang asli Papua yang akan ditempatkan di daerah-daerah terisolir, penegakan disiplin ASN, dan pembayaran TPP yang harus dipusatkan di Sugapa. Ya, puji Tuhan, masalah penerangan listrik 24 jam ini menjadi satu program unggulan saya. Bagaimana Intan Jaya kita mencapai Intan Jaya terang. Selama 10 tahun penerangan atau masyarakat tidak rasakan penerangan. Aktivitas pemerintah pun mereka gunakan genset, sehingga penerangan ini tidak pernah. Dengan kepemimpinan saya bersama Pak Elias Igapa, kita berusaha sehingga kita lakukan MOU dengan pihak PT PLN. Dan puji Tuhan 1 minggu yang lalu kita bisa lakukan PKS dan manajer PLN, mereka sudah naik bersama dengan Pak Gubernur juga dengan rombongan, sehingga kami bisa lakukan PKS, dan dalam 1 bulan ke depan ini akan penandatanganan STO. Saya sebagai Bupati sudah menganjurkan atau perintahkan kepada seluruh ASN maupun entah TNI, Polri dan semua, setiap hari Jumat dengan hari Selasa itu kita harus berkunjung ke pasar untuk belanja, sehingga kita memastikan satu pegawai itu bisa mengeluarkan 50-100 ribu, kalikan dengan sekian pegawai terus TNI Polri dengan kontraktor itu ya, dalam 4 bulan ini sudah terjadi perputaran ekonomi yang sangat signifikan. Dan juga di saat mereka ambil uang desa atau bantu uang desa ini juga kan saya menekan kepada kepala desa maupun bendahara tidak bisa turun ke Nabire atau Timika, supaya mereka ini harus di atas uang Intan Jaya, tidak boleh bawa ke luar dari Intan Jaya, dan perputaran ekonomi itu bisa terjadi di Intan Jaya. Terus dalam 2 hari yang lalu juga saya menekan dana BLT ini juga dia harus terpusat, tidak terpusat tapi langsung turun sampai semua distrik, sehingga termasuk saya dengan Pak Wakil Bupati kita bagi tugas dari 8 distrik itu 4 distrik saya suruh Pak Wakil dengan tim penalur bansos, mereka bisa bawa turun, 4 distrik ini saya bisa bawa, sehingga betul-betul masyarakat rasakan. Dan ini satu hal yang masyarakat antusias kepada kami pemerintah. Dalam hal ini saya bersama Wakil terus Kepala Dinas Sosial yang selama 10 tahun tidak pernah mereka rasakan, tapi kali ini mereka bisa nikmati dana BLT, terus dana desa, bahkan sampai aktivitas-aktivitas lain yang kami lakukan, dan itu betul-betul mereka dirasakan oleh masyarakat. Ini pun saya dengan Pak Wakil kita langsung turun ke
8 distrik ini untuk memastikan dan untuk proteksi kira-kira berapa banyak yang masih bisa nganggur, pengangguran, terus anak-anak berapa jumlah yang belum sekolah. Karena hitungan kami di mana pemerintahan atau di daerah itu maju, hitungan orang yang bersekolah itu banyak, orang yang tidak sekolah sedikit, itu akan pembangunannya itu lebih cepat. Tetapi kalau orang yang tidak sekolah itu lebih banyak daripada orang yang sekolah sedikit, tidak akan seimbang. Akhirnya pembangunan respon dari pemerintah terhadap masyarakat itu tidak akan ini, sehingga kami bisa langsung turun. Mau memastikan juga usia dini, disabilitas, terus anak-anak sekolah, masalah kesehatan, masalah kebutuhan infrastruktur dan untuk bertani. Terus ini kan pemerintah harus memberikan penasaran kepada masyarakat. Dengan ada tindakan pemerintah, pasti masyarakat itu akan respon untuk ada pemerintah perhatian, jadi saya harus lakukan ini dan itu. Untuk akses jalan, infrastruktur jalan dari Intan Jaya, Paniai Intan Jaya ini jalan transnasional. Dan hampir berapa tahun yang lalu jalan ini belum selesaikan, sehingga dengan kepemimpinan saya, puji Tuhan, 1-2 bulan yang lalu pekerjaan itu jalan. Tetapi karena tunggu untuk kontrak ulang, sehingga sementara 2-3 minggu ini dipending dulu sambil tunggu petunjuk dari gubernur. Sehingga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan sangat ini kebutuhan yang urgen dan aspirasi masyarakat juga menuntut dan sampaikan kepada gubernur maupun saya bupati. Sehingga dalam tahun ini mudah-mudahan akses ini bisa tembus sampai di Intan Jaya. Kalau ini terjadi berarti untuk harga kemahalan, masalah inflasi dan lain-lainnya akan menekan, sehingga masyarakat bisa rasakan kemudahan. Artinya dari Paniai bisa pakai mobil sampai di Intan Jaya, atau dari Intan Jaya mau ke Nabire bisa saja pakai mobil. Ini kenapa saya membentuk komunitas ojek. Karena alasan saya adalah kalau anak-anak itu tidak ada pekerjaan, tingkat pengangguran itu lebih banyak, mereka tidak ada aktivitas, sehingga mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok KKB atau kelompok yang lain, sehingga tingkat kriminal atau tingkat gangguan keamanan itu akan tinggi. Sehingga saya harus proteksi, memberikan lapangan kerja dulu. Jadi tim ojek ini secara resmi saya membentuk, dan mereka ini daftar di Kesbangpol. Dan hampir 123 orang. Bukan itu saja, tetapi ada tim yang kebersihan kota. Itu juga saya sudah membentuk hampir 89 orang. Itu juga saya membentuk supaya ibu kotanya itu setiap saat ada. Dan kita sudah siapkan mesin babat dan sudah serahkan kepada mereka, sehingga setiap saat mereka ada kebersihan jalan, pembabatan, kantor atau sepanjang jalan ini selalu ada kebersihan. Dan saya juga membentuk guru-guru lokal. Guru-guru lokal itu karena dengan kondisi keamanan ini, orang non-OAP tidak pernah turun di distrik untuk mengajar, sehingga pelayanan pendidikan untuk proses belajar mengajar itu tidak jalan. Sehingga kenapa saya membentuk guru-guru lokal itu, dan saya mendaftar di Kesbangpol. Karena dalam regulasi tahun ini sudah tidak ada namanya honorer. Yang ada adalah K2 dengan P3K. Sehingga saya ada guru-guru yang secara spontan mereka ingin mengajar, tetapi kita tidak ada sumber anggaran untuk membiayai mereka. Sehingga saya sengaja membentuk guru-guru lokal ini, dan nama guru-guru ini kan saya mendaftar di Kesbangpol supaya saya titip anggaran situ untuk ongkos pulsa atau ongkos sabunnya, kan mereka bisa dapat dari situ. Karena guru-guru yang punya NIP ini bisa saja mereka turun, bisa saja kan tidak. Jadi mau gembala kah, mau pendeta kah, mau dewan paroki kah, siapa saja yang rela mau mengajar anak-anak saya, ya sudah ada uang. Untuk penegakan disiplin ASN ini, untuk mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik, harus kembali kepada pribadi.
pribadi ASN. Dan masalah gangguan keamanan ini menjadi satu alasan yang selalu menghimpit atau dalam pikiran setiap ASN, sehingga pelayanan pemerintah ini tidak jalan normal. Sehingga kenapa saya harus lakukan, yang pertama mengaktifkan ASN, disiplin ASN. Yang kedua, pegawai yang tidak pernah naik saya menahan TPP. Terus yang ketiga, saya juga lagi cek status ASN yang orang meninggal tapi masih pakai ijazahnya atau SK-nya oleh keluarga. Terus yang ketiga adalah masih pendobolan jabatan. Mereka ada dapat jabatan juga di Intan Jaya dan mereka dapat juga di Paniai atau di Gianyar. Ini saya secara resmi saya juga sudah menurat kepada bupati-bupati di kabupaten atau di provinsi Papua Tengah supaya kita memastikan. Karena belanja ASN itu lebih mahal atau lebih anggarannya lebih besar, sehingga untuk mengurangi dan untuk efisien anggarannya saya sudah mulai lakukan langkah-langkah ini. Hingga dengan jumlah ASN yang 2000 ASN ini, semua aktivitas pemerintahan tidak bisa di Nabire atau di Timika, di luar dari Intan Jaya. Tetapi saya sudah menekan sehingga semua pelayanan lakukan di Intan Jaya. Untuk 100 hari kerja, untuk pencapaian 100 hari kerja seperti akses baru yang saya sudah lakukan, jalan dari Kampung Mamba sudah tembus di Sambili, dari Sambili tembus di Mamba sudah 100%. Terus kami juga lakukan jemput bola. Itu untuk perekaman EKTP. Jadi saya langsung antar Dukcapil ke distrik-distrik dan mereka sudah lakukan perekaman EKTP. Yang berikut adalah untuk kunjungan. Salah satu adalah selama 10 tahun pemerintah tidak pernah turun ke salah satu distrik, yaitu Ugimba. Kenapa Ugimba itu? Ugimba adalah tempat KKB, sehingga saya kenapa harus turun, karena mereka adalah masyarakat saya juga Intan Jaya. Sehingga mereka minta bahwa pemerintah juga mohon perhatian untuk kepada kami masyarakat Ugimba. Salah satu juga ke Hitadipa kemarin lalu saya bawa BLT. Daerah ini memang pesawatnya sudah tidak pernah turun dan memang akses penerbangannya sudah tutup lama. Sehingga di saat saya turun itu sudah karena semangat, karena sedih, akhirnya masyarakat juga dengan menangis sambut kita. Terus masalah dana desa juga kan kita sudah lakukan untuk langsung salurkan ke masing-masing distrik. Yang berikut untuk masalah pendidikan, saya juga lagi memastikan jumlah siswa dari TK, jadi dari tempat yang terjadi gangguan keamanan 4 distrik itu saya sudah ambil 55 dulu dan sudah bawa ke Nabire dan saya serahkan kepada satu yayasan, karena tahun depan ada Pak Wali sekolah Papua Harapan di Sentani ini ada juga akan buka di Papua Tengah, sehingga saya juga siapkan lahan untuk mereka membangun sekolah dan saya Intan Jaya lebih fokus untuk arahkan karena saya harus mulai dari SD. Karena yang gangguan keamanan ini sumber daya manusia kita jadi korban 10 tahun. Kesehatan juga saya sudah turunkan, dari Dinas Kesehatan sudah turun 8 distrik dan pelayanan sudah bagus. Dan dalam waktu dekat juga saya sudah lakukan dokter flight. Supaya dokter flight itu ada anak daerah yang 2 dokter, terus mantri simpatisan ada sekitar berapa saya ambil, kita siapkan pesawat untuk turun ke setiap distrik, mungkin 3-4 hari pelayanan, habis itu balik lagi ibu kota, pindah lagi ke distrik yang berikut lagi. Jadi langkah-langkah itu ya saya lakukan. 1 minggu lalu saya sudah launching pesawat kuning, namanya Aman Air. Aman Air ini dia potengkinya langsung pesawat untuk BBM. Intan Jaya kita mendapat subsidi BBM, tetapi stok yang kita dapat itu tidak sesuai karena